Setelah menonjok Hujakruna dengan keras, Hujakruna pun langsung terhempas, menuju ke kursi singgasananya, dan menabrak kursi tersebut. Setelahnya Tain mengusap tangan kirinya seraya bertanya, mengenai apa ini? Konstelasi yang satu ini, ternyata juga sama biasa saja. Mendengar Tain mencemooh Hujakruna, Yudorinai seketika berteriak memanggil Tain, menyebut nama lengkapnya, yaitu Byun Tain. Tain kemudian menoleh ke Yudorinai, dan langsung berkata, kalau Yudorinai tidak perlu berterima kasih kepadanya atas hal ini. Tapi perkataan Tain langsung disela, dengan nada gemetaran Yudorinai, yang menanyakan perihal apa yang Tain sudah lakukan. Tain menjelaskan ke Yudorinai, bahwa dirinya baru saja mencoba menyelamatkannya, karena konstelasi itu, berusaha untuk melawannya. Tapi hal itu langsung ditimpali oleh Yudorinai, bahwa bukan itu yang ia maksud. Sebenarnya, Kruna itu tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Kruna memang terlahir, dengan kecenderungan untuk selalu menggunakan kekerasan dalam hidupnya. Yudorinai kemudian teringat, dan cerita tentang Hujakruna, jauh-jauh hari sebelum planet ini menjadi panas. Saat itu, Kruna nampak terpana dengan pulau melayang di hadapannya, dan bertanya ke dirinya sendiri, kalau apakah ini adalah planet baru, yang telah ditugaskan kepadanya. Kruna mengaku, kalau pemandangannya begitu indah, sehingga membuat orang yang melihat ini berseru kagum. Dan mulai sekarang, Kruna berencana untuk menjadikan planet ini, sebagai tempat favoritnya. Namun, tiba-tiba muncul gejolak dalam dirinya, yang membuat semua urat kepalanya keluar. Dia tanpa sebab langsung merasa emosi. Setelahnya, Kruna kemudian berteriak dengan keras, bertanya kembali kepada dirinya, mengenai mengapa dirinya baru tahu, tentang keberadaan planet yang indah ini sekarang. Dan karena saking bersemangatnya, dirinya tanpa sadar langsung memukul permukaan tanah, yang menyebabkan terjadinya tabrakan energi yang besar, yang saking besarnya, energi Hujakruna menembus dari atas sampai bawah planet tersebut. Karena tindakannya ini, tentu saja planet yang awalnya indah, seketika berubah menjadi neraka. Menyadari dirinya telah berbuat kerusakan, Kruna yang menyesal kembali berteriak, dan bertanya perihal mengapa dirinya selalu seperti ini. Dia menjadi marah ke dirinya, karena tidak dapat mengontrol emosinya, baik kesenangan maupun kesedihan, yang sama-sama berakhir dengan pengrusakan. Setelah Tain mendengar semua cerita Yudorinai, Tain pun menyimpulkan, kalau Hujakruna berarti memang orang yang bodoh. Nampak Hujakruna telah duduk di kursinya, menatap tamunya dengan tatapan marah. Dan karena ia telah dipukul oleh Tain tadi, Kruna sekali lagi emosi, mendaratkan pukulannya ke kursi lava miliknya, dan berteriak ke Tain, bahwa berani-beraninya serangga sepertinya, menempatkan tangan ke dirinya yang merupakan konstelasi yang agung. Serpihan dari kursi lavanya yang hancur, awalnya nampak masih menyala-nyala, tapi sesaat kemudian, lavanya mulai padam secara misterius. Menyadari fenomena ini, Yudorinai kembali memberitahu Tain, bahwa mereka kini dalam masalah. Tain yang kebingungan bertanya, perihal apa masalahnya? Yudorinai menjelaskan, kalau tempat ini, yang disebut sebagai The Dimension of Burning, terhubung dengan sosok Kruna. Jadi, jika kemarahannya meledak, maka kawah di sini, juga akan ikut meledak bersamanya. Terlihat Kruna yang ngeden, mencoba memperlihatkan dominasinya ke Tain. Yudorinai melanjutkan, kalau lava di sini, terbentuk dari pencairan obsidian of Furat atau obsidian kemurkaan. Dan jika ada bahan yang tertutup olehnya, maka itu akan sangat berbahaya. Di tengah Yudorinai menjelaskan ini, Tain lagi-lagi memotong, sepertinya ia sudah paham dengan maksudnya. Tain bertanya memastikan, bukankah Yudorinai sebelumnya bilang, bahwa jika lava itu mendidih,
maka mereka akan dalam masalah. Jadi solusinya, maka Taein hanya perlu untuk menenangkan sumber lava tersebut. Taein kembali meminta sistem untuk mengaktifkan keterampilan peringkat es, yang disebut Absolute Zero. Tangan kanan Taein seketika diselimuti oleh es, dan setelah itu, Taein mengarahkan tangan kanannya itu ke depan, berteriak Absolute Zero, yang membuat Kruna tiba-tiba terkurung di dalam bongkahan es. Di situasi ini, awalnya Taein berpikir, kalau masalahnya telah selesai. Namun, tanpa disangka, Kruna tiba-tiba saja dengan mudah mencairkan es yang menyelimuti dirinya, lalu melesat ke depan, bertanya ke Taein, perihal apa-apaan perasaan dingin barusan. Kruna mengaku, kalau dirinya suka, betapa menyegarkannya sensasi es tadi. Dia kembali bertanya ke dirinya sendiri, mengenai bagaimana bisa dirinya baru tahu, tentang perasaan menyegarkan itu sekarang. Dan karena dia baru mengetahuinya, Kruna kembali berteriak, bahwa dirinya sangat marah. Taein yang bingung dengan respon Kruna, mempertanyakan perihal apa yang ia katakan. Di sini panel sistem mulai mengaktifkan keterampilan peringkat es berikutnya, yang disebut empati aneks, atau lampiran empati. Skill empati aneks diaktifkan, dengan ditandai perubahan aliran mana di tubuh Taein, yang saat ini sedang beradu pukulan dengan Kruna. Di tengah pukulan mereka berdua, timbul cahaya putih kebiruan yang menyilaukan. Menyadari munculnya cahaya ini, yang perlahan juga menyebar ke tubuh Kruna, membuat Kruna kebingungan sesaat. Tapi karena Taein sudah tidak tahan beradu jotos dengan Kruna, Taein kemudian mendorong Kruna ke depan, dan mengaku bahwa ia paham, kalau situasi ini memang tidak benar. Taein kemudian berteriak ke Kruna, memohon maaf padanya, karena telah memblokir pesan-pesan yang ia kirim sebelumnya. Selain itu, Taein juga meminta maaf ke Kruna, karena telah melakukan pukulan pertama terhadapnya. Maka dari itu, Taein sontak menanyakan, apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini melalui dialog santai. Setelah Taein menyampaikan semua isi hatinya dengan tidak ikhlas, tonjokan Kruna nampak jelas bergerak cepat ke wajah Taein, dan Taein tidak sempat menghindarinya. Namun alih-alih mengincar wajah, Kruna langsung membelokkan serangannya, mengenai perut Taein dengan serangan telak miliknya. Kruna berkata, untuk seorang pecundang seperti Taein, ternyata memang banyak bacot, atau berbicara banyak hal. Taein, yang kondisinya masih terhubung dengan Kruna, merasakan getaran hebat yang menyebar ke seluruh urat tubuhnya. Menyadari Taein kesulitan, Yudorinai menyuruh Taein berhenti, untuk menghubungkan konstelasi dengan emosi. Taein yang sudah sejauh ini menimpali, kalau ini tidak masalah, Taein akan berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkan Kruna, selagi Kruna terhubung dengan emosinya. Kruna yang merasakan efek skill Taein semakin meresap ke tubuhnya, mempertanyakan tentang apa yang terjadi sekarang, karena hal-hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kini masuk ke dalam pikirannya. Kruna sambil berteriak, mengaku perasaan ini cukup nyaman, tetapi itu juga membuatnya semakin marah. Taein yang masih terhubung dengan emosi kemarahan Kruna, nampak mulai mengeram kesakitan dibuatnya. Jika dilihat lebih lanjut, urat di tubuh Kruna berubah menjadi biru, disebabkan oleh skill Taein yang mencoba menenangkannya. Sementara itu untuk Taein sendiri, dirinya menerima emosi kemarahan Kruna, yang membuat urat di tubuhnya berwarna merah menyala. Intinya, mereka berdua saling bertukar emosi. Yudorinai yang mengetahui Taein tidak akan bertahan lama, memberitahukannya bahwa ini adalah tindakan gila, karena akal sehat Taein akan segera dihancurkan oleh kemarahan Kruna yang meluap-luap. Engye di belakang Yudorinai yang menonton pertarungan ini, mempertanyakan perihal apa yang salah dengan Taein, karena saat ini Taein terlihat seperti mayat hidup atau zombie.
Karena tabrakan energi yang intens, akhirnya membuat tangan mereka lepas, dan membuat Karuna mundur ke belakang dengan kesakitan. Karena cara Taein gagal, Yudorinai kembali menceramahinya panjang lebar, memberitahu bahwa tindakan ini tidak ada gunanya. Soalnya, Karuna adalah bentuk dari emosi kemarahan itu sendiri. Parti Taein tidak bisa menghentikannya, mau dengan menggunakan cara apapun. Taein yang mendengarkan penjelasan Yudorinai yang panjang itu, segera menutup kupingnya, mengaku kalau dia tidak suka saat mendengarkan penjelasan yang panjang. Tak lama setelahnya, Karuna kembali melesat ke Taein, dan benturan energi keduanya kembali terjadi. Kali ini, Taein yang panik berkata di dalam hati, kalau apakah Yudorinai bermaksud mengatakan, kalau konstelasi tetaplah konstelasi, dan tidak bisa diubah kepribadiannya. Taein paham, kalau lawannya saat ini, berada di tingkat yang sama sekali berbeda, dari pemilik menara atau Sugu Shinujo, yang sebelumnya ia lawan di chapter sebelumnya. Tapi tiba-tiba, Taein yang terpengaruh oleh emosi Karuna, seketika memikirkan sebutan pecundang yang ia terima. Akibatnya, Taein tidak mampu bertahan, dan melepaskan adu pukulannya terhadap Karuna. Disinilah Taein berhasil dicekik oleh Karuna, dan Karuna memberitahu Taein, kalau nilai harapan negentropi yang Taein miliki, terlalu rendah untuk diberikan ke mereka. Itulah kenapa, Karuna berniat untuk memusnahkan manusia, dan mengatur ulang manusia di bumi. Tetapi, karena usaha Taein, hal itu malah merusak segalanya. Mendengar kalimat memusnahkan dari mulut Karuna, Yudorinai lantas menyela, bertanya ke Karuna, kalau apakah tujuan Get selama ini, bukan untuk menguji kemanusiaan, tetapi malah memusnahkan mereka. Karuna dengan jelas mengiyakan, bahkan menambahkan banyak tanda seru di belakang kalimatnya. Taein yang risih dengan teriakan Karuna, dengan tegas berkata berisik. Karuna nampak bingung dan terkejut, melihat Taein masih dapat berdebat. Tiba-tiba, mata Taein berubah menjadi ungu terang, dan mulai menatap tajam ke arah Karuna. Taein menyuruh Karuna, untuk mengurangi tanda seru pada balon teksnya, karena itu akan memecahkan gendang telinga dari para pembaca manualnya. Meski dalam penerapannya, membaca tidak seperti mendengarkan. Dengan berubahnya tampilan Taein ini, panel sistem memberitahukan, bahwa Taein, telah membuka Ascension tahap 1. Dengan kekuatan barunya, Taein dengan mudah mendorong tubuh Karuna, menciptakan cahaya keemasan dari kedua tangannya, dan melancarkan serangan laser maha dahsyat, yang disebut Planet Booster. Karuna seketika terhempas dengan cahaya laser ini, yang jika diperhatikan, mirip seperti Masenko milik Gohan. Setelah berhasil menyingkirkan Karuna, Taein kemudian melanjutkan penjelasannya, mengenai Cosmic Order maupun konstelasi, tak satupun dari mereka yang berarti di hadapan Taein. Mengapa? Karena Taein sudah berniat dari awal, untuk menjadi protagonis webtoon nomor 1. Dengan ini, Taein telah resmi berada di tingkat baru, yaitu Ascension tahap 1. Aura Taein yang sebelumnya dominan berwarna putih kebiruan, kini berubah menjadi ungu janda. Dan kondisi Karuna yang terhempas itu, nampak terlihat keluar planet, dan hampir mencapai angkasa. Namun di tengahnya ia berhenti, dan bertanya-tanya di dalam hati, perihal bagaimana bisa serangga sepertinya, bisa memiliki kekuatan seperti itu. Apalagi, untuk menandingi sosok Huja Karuna, yang mengawasi lebih dari 10 bintang di alam semesta. Kembali ke Taein, yang kini malah memunculkan cermin, dan nampak terkejut melihat warna rambut dan matanya yang berubah drastis, yang awalnya berwarna hitam, kini berwarna ungu orchid. Ia juga mempertanyakan, apakah tahap pertama Ascension ini, dimulai dengan warna ungu. Setelahnya kita diperlihatkan Karuna, yang kembali melesat dengan cepat ke planet miliknya, melewati atmosfer dan bergerak seperti meteor.
Bahkan saking cepatnya, ruang atmosfer sampai terbuka lebar, memperlihatkan sosoknya yang menyala di atas langit. Kali ini, dengan emosi yang memuncak, Karuna dengan jelas berniat untuk membunuh Taein. Dan dia sekali lagi menambahkan banyak tanda seru di akhir kalimatnya, yang dimana hal itu sudah dilarang sebelumnya oleh Taein. Taein yang kesal mulai menghela napas, lalu mengangkat lengan kanannya, seraya protes, untuk menghentikan penggunaan tanda seru itu. Dengan satu tarikan, Taein memberikan pukulan keras ke Karuna, yang saat ini sudah berada tepat di hadapan Taein. Bentrokan energi terjadi, dan ini sekali lagi membuat Karuna menjadi sangat terkejut setengah mati. Karuna bahkan mengaku, kalau itu sangat mustahil. Karuna yang mode bertahan kembali berkata di dalam hatinya, bahwa dia telah berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya, dan malah ini yang ia dapatkan. Dan berhubung dari tadi, tanda seru yang banyak di belakang kalimatnya masih Karuna gunakan, Taein menjadi tambah kesal, kembali mengeluarkan energi ungu di telapak tangannya, lalu menghujani tubuh Karuna, dengan serangan tinjuan bertubi-tubi. Di sela serangannya, Taein kembali menegaskan, bahwa bukankah sebelumnya ia telah bilang, untuk menghentikan penggunaan tanda seru itu. Taein di sini bahkan memperingatkannya sebanyak 3 kali, agar tidak menggunakan tanda seru. Setelahnya Taein mengambil pola jentikan di tangannya, dan meminta Karuna untuk jatuh dengan tenang. Taein melepaskan jentikan jarinya, dan itu membuat Karuna terhempas kuat ke belakang. Taein menegaskan, kalau manhwa ini, seharusnya bisa dinikmati dengan menyenangkan. Karuna terkena jentikan Taein tepat di keningnya, dan membuat Karuna kehilangan bola matanya, yang menandakan ia telah pingsan. Taein nampak tersenyum lebar, setelah selesai melakukan pembalasan. Yudorinai di belakangnya malah nampak melongo, melihat rekan konstelasinya yang tumbang tak berdaya. Yudorinai kembali mengatakan dalam hati, tidak percaya bahwa seorang konstelasi telah dijatuhkan oleh tangan manusia. Kejadian langka ini tidak kurang dari runtuhnya tata Cosmic Order. Taein masih menatap ke arah Karuna, dengan ekspresi penuh percaya dirinya. Namun sesaat kemudian, Karuna perlahan mulai tertawa pelan, lalu diikuti dengan tertawa keras. Karuna rupanya berhasil bangkit lagi, lalu berdiri di hadapan Taein, memperlihatkan kekuatannya yang meluap-luap. Karuna mengaku, kalau ini cukup menyenangkan baginya. Dan ia bertanya ke Taein, perihal kenapa Taein tidak datang lebih cepat kemari sebelumnya. Taein di dalam hati mulai bingung, mempertanyakan apakah ini sudah masuk fase kedua. Karuna juga setiap detik masih nampak tertawa, tentunya diikuti dengan tanda seru di akhir teksnya. Taein kemudian memberitahu penonton, bahwa seperti yang kita ketahui, jika terdapat villain atau penjahat yang tertawa dalam situasi ini, maka itu bukanlah pertanda yang baik. Karuna kemudian menatap Taein lebih dekat, lalu memberitahukan Taein, kalau sepertinya, semua teman Taein telah mati. Menyadari selama ini Taein mengabaikan anggota partinya, Taein dengan cepat mencoba melirik ke belakang, dan melihat teman-temannya, yang saat ini sebagian besar sudah terkapar di tanah. Hanya Chonma yang masih sadar, dan ia nampak membuka kain yang menutupi dadanya. Sepertinya, mereka tidak sadar akibat kepanasan. Taein yang panik sontak berteriak ke mereka, meminta mereka untuk sadar kembali. Tapi Yudorinai di sebelahnya merespon dengan takut, kalau inilah yang terjadi, saat kemarahan Huja Karuna meningkat. Panas permukaan planet, juga menjadi lebih kuat karenanya. Di tengah Taein meratapi nasib anggota partinya, Karuna kembali menyapa Yudorinai, dan bertanya padanya, mengenai mengapa dia malah rela membuang-buang waktu, untuk bersama dengan serangga-serangga ini. Lagi pula, semua serangga ini akan segera punah di tangannya. Taein yang tidak senang nampak kembali menatap Karuna,
Lalu selanjutnya, dia dengan marah bertanya padanya, tentang apa yang baru saja dia katakan itu. Taein juga menyebut Keruna dengan sebutan dasar bajingan, karena tindakannya sudah keterlaluan. Tapi Keruna cuman merespon dengan tertawa, yang awalnya pelan, lama-lama menjadi kencang. Bentrokan energi mereka berdua kembali terjadi. Keruna kemudian memberitahu Taein, bahwa Taein yang notabene-nya adalah serangga, tidak bisa menghentikan kematian umat manusia. Soalnya, Keruna sudah melakukan segala sesuatunya. Keruna membocorkan sebuah fakta, kalau saat ini, dirinya telah menyebarkan virus kemarahan Taein sendiri, ke seluruh penjuru bumi. Yang alhasil, bumi seketika sangat panas seperti kawah gunung berapi. Mendengar ini, Taein kembali terkejut dan kebingungan. Taein nampak terkejut, dan merasa tidak percaya dengan perkataan Keruna barusan. Keruna melanjutkan, kalau saat ini, setiap makhluk hidup di bumi harus terinfeksi. Mereka akan kehilangan akal, dan saling menghancurkan hingga tak ada yang tersisa. Tanda seru yang banyak kembali muncul di akhir kalimatnya. Ekspresi Taein seketika berubah 180 derajat, menatap Keruna dengan penuh emosi, lalu ia berteriak dengan keras, memanggil nama lengkapnya yaitu Huja Keruna. Taein saat ini sangat emosi, dan bahkan kembali mempersiapkan tinjunya, untuk membalas perbuatannya. Tapi Yudorinai yang merasakan getaran hebat, kembali menyela perkataan Taein, menyebutnya dasar gila, dan memintanya melihat gunung berapi itu, yang saat ini akan meletus. Jadi, sebelum hal itu terjadi, Yudorinai segera mengambil tindakan, untuk secepatnya keluar dari planet ini. Yudorinai membuat lingkaran sihir keemasan di permukaan tanah, dan jangkauannya meluas hingga ke tempat Taein berdiri. Keruna yang melihatnya hanya bisa tertawa, dan dia menambahkan tanda seru yang lebih banyak lagi. Dengan ini, mereka berhasil kabur dari gunung berapi tempat Huja Keruna. Dan tak lama setelah mereka pergi, gunung berapi itu meletus dengan dahsyat, dan menghancurkan segala hal di sekitarnya. Kembali ke Taein, yang saat ini berada di ruang teleportasi, memberi kata umpatan sialan ke Keruna, karena telah melakukan semua ini. Taein kemudian menyuruh Yudorinai, untuk segera melesat menuju bumi. Mereka harus menghentikan virus kemarahan, atau apapun yang Keruna sebutkan sebelumnya itu. Yudorinai merespon, kalau saat ini mereka sudah dalam perjalanan ke sana. Yudorinai lalu berpikir, mengenai ujian yang mereka tetapkan bagi umat manusia, bukanlah kesempatan yang adil, tetapi nyatanya, itu adalah pembantaian yang sepihak. Yudorinai kemudian menutup matanya, lalu bertanya di dalam hati, kalau apakah itu yang disebut keadilan. Tak menunggu waktu lama, cahaya keemasan Yudorinai muncul di langit bumi, dan dengan pendaratan yang sempurna, mereka pun akhirnya kembali ke tempat sebelumnya. Kondisi Taein telah kembali menjadi normal, dan Yudorinai menggendong Engye, agar tubuhnya tidak hancur saat mendarat. Setelah tiba, Taein buru-buru mengeluarkan skillnya, meminta sistem untuk mengaktifkan keterampilan peringkat B, yang disebut revitalize atau revitalisasi. Ini adalah skill yang mengembalikan kesehatan, atau menyembuhkan kondisi mereka. Setelahnya, Taein dengan gugup mulai meminta maaf ke mereka, karena perbuatan Taein, mereka semua menjadi seperti ini. Tapi di belakang Taein terdapat kepala seseorang, yang nampak berjalan mendekat ke dirinya. Taein yang bingung melirik ke kiri, dan terlihat orang itu dengan mata merah, hendak menggigit bahu Taein. Untungnya, Taein dengan refleks menghindar ke belakang, dan tidak terkena gigitan maut itu. Taein kembali mempertanyakan, perihal apa-apaan ini, dan apa yang terjadi sekarang. Terlihat banyak orang di hadapannya, yang telah memiliki mata merah, dengan emosi yang tidak terkendali. Bukan hanya itu,
Lebih banyak lagi manusia di depan sana, yang sudah terjangkit virus ini. Disinilah Tain berpikir, bahwa First Trial Constellation of Wrath, Zombie Apocalypse Edition telah dimulai.